Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi dalam serial tanda. Tanda ini artinya bahwa ada jejak-jejak yang Tuhan beri tanda dalam kehidupan kita, supaya kita melihatnya dalam perspektif rohani sehingga kita makin bertumbuh. Nah, tema kali ini adalah bersyukur bahwa masih ada kesempatan. Ketika beberapa hari yang lalu kami ada persekutuan doa, ya, ini cerita di balik apa yang saya ingin sampaikan. Persekutuan doa kami itu di Gereja Permata Gedangan itu beberapa waktu yang lalu dengan rame dan luar biasa, tetapi sekarang kita mulai seolah-olah mulai dari awal, ya, sejak COVID kemarin selesai, dan kita mulai dengan sedikit orang untuk bersekutu, tetapi itu memberikan dampak yang luar biasa. Kami saling sharing, kemudian bertumbuh bersama. Ini persekutuan yang kami adakan pada Sabtu malam kemarin, ya. Dan ketika persekutuan itu berlangsung di tempat yang berbeda, yaitu di Adiasa, itu ada seorang rekan kami yang juga dipanggil Tuhan. Kemudian ketika saya memfoto pada waktu ini, saya melihat Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Teman saya ini sudah berpulang kembali kepada Bapa dengan umur yang 74 tahun. Tetapi kami yang masih bersekutu ini masih ada, masih diberi kesempatan hidup. Sehingga saya ingin ada gerakan Tuhan, ingin men-sharekan ini kepada kita untuk bagaimana ketika ada kesempatan untuk hidup, kita harus hargai itu dengan sungguh luar biasa. Saudara, kalau kita melihat dari rekan saya yang dipanggil Tuhan itu adalah Bapak Marsaid, ya. Ya, ini ketika ibadah di gereja. Dan kalau kita lihat masih ada saudara-saudaranya yang masih dari kaum muslim, tapi dengan adanya Pak Marsaid ini meninggal, karena dia juga adalah mantan daripada presbiter majelis kami, sehingga dia disemayamkan di gereja dan kita bersama-sama dalam ibadah pada waktu itu, persemayam di gereja. Nah, kemudian ibadah itu berjalan dengan baik dan dibuat sebuah kurikulum vitae, ya, artinya apa yang pernah dialami oleh Bapak Marsaid. Bapak Marsaid sudah sejak tahun 1990-an itu sudah menjadi majelis di GPIB Maranatha dan sudah menjabat sebagai pengurus harian, pernah menjadi bendahara, kemudian pernah juga menjadi ketua 4 yang membidangi keuangan. Nah, kemudian sekitar pada tahun 2002 sampai 2007 itu masa saya pertama kali masuk jadi presbiter, dan saya bersama-sama dengan Pak Marsaid ini, dan kemudian dipanggil pulang Tuhan pada beberapa hari yang lalu. Saudara, ketika dalam acara itu berlangsung dengan hikmatnya, dan akhirnya kami harus menghantarnya ke tempat pemakaman, ya. Kata pendeta Alex, itu bukan tempat perhentian terakhir, karena perhentian kita bukan di pemakaman, tapi perhentian kita ada di sorga, dan kami menghantar dia untuk sampai pada perhentiannya di sorga bersama Kristus, ya. Ini ketika iring-iringan itu membawa akan seorang pelayan Tuhan yang sudah pernah melayani bersama ini, teman-teman presbiter yang saat ini melayani. Saya membayangkan bahwa masing-masing kita yang presbiter di Maranatha pasti akan juga diarak seperti ini, entah kapan Tuhan memberikan kita waktunya. Tetapi mari kita pakai kesempatan ini sebagai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian pada waktu kita bersama-sama dalam persekutuan kecil Gereja Permata Gedangan itu,
yang memimpin atau men-sharingkan firman itu adalah Bapak John Wardana. Dan Pak John mengambil satu bagian firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 10 yang saya catat dan saya renungkan. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Apa ekspresi daripada kalimat-kalimat ini? Saya merenungkannya untuk saya sampaikan kepada kita pada saat ini. Kata kita ini buatan Allah dari kata poilema, bahasa Yunani poilema, itu artinya sesuatu yang dibuat, sebuah karya, pengerjaan Allah, ya, workmanship, ya, diistilahkan seperti itu. Nah, Alexander McLaren dalam expositionnya dia katakan sebagai God workmanship dan divine creation. Ya, kenapa dikatakan God workmanship? Jadi artinya ini adalah sebuah sesuatu yang dibuat oleh Allah, dirancangkan oleh Allah untuk pengerjaannya. Bahkan dikatakan diciptakan dalam Kristus, artinya new creation. Jadi ini ada buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Nah, kata ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu karena apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Dia dibuatan daripada Allah, yang dalam proses buatan Allah itu melalui sebuah penciptaan baru di dalam Kristus yang kita kenal dengan ciptaan yang baru. Nah, ini adalah satu proses di mana Tuhan mau buatan Allah ini yang diciptakan dalam Kristus ini untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalamnya dan semakin hari kita semakin serupa. Itu tujuan akhir proses itu. Semakin serupa dengan Kristus. Nah, ada pernyataan untuk melakukan pekerjaan baik, ya, good work, ya. Ini adalah pekerjaan atau tugas, pekerjaan suatu perbuatan, tindakan apa yang dikerjakan dibuat sesuatu karya yang baik. Jadi Tuhan ini sedang menyiapkan kita melalui buatan Allah, tangan Allah yang ada. Kemudian disitulah diciptakan di dalam Kristus suatu ciptaan yang baru. Untuk apa? Melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Anda dan saya tidak bisa lepas dari ini. Setiap anak Tuhan pasti sedang diciptakan dalam buatan tangan Allah. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Nah, kata ergon itu artinya pekerjaan adalah perbuatan, tindakan yang melaksanakan atau menyelesaikan keinginan batin atau niat atau sebuah tujuan. Dan tujuan itu adalah agathos, artinya tujuan yang baik. Jadi kalau dirangkaikan itu dapat disebut dengan sebuah pekerjaan yang baik itu dikatakan sebagai ergois agatois, ya, pekerjaan yang baik yang Tuhan rancangan bagi kita. Nah, kalau kita lihat lagi kata dipersiapkan sebelumnya, nah itu dikatakan dengan proetoimasen yang artinya prepared beforehand. Kalau kita lihat dari kata ini dikatakan tentang ada dua asal kata, yaitu pro dan hetoimos. Sebelumnya hetoimos ini siap atau dipersiapkan. Jadi sebenarnya telah dipersiapkan sebelumnya karena siap dan sudah siap. Ini hanya digunakan dua kali dalam bahasa Yunani. Kata ini yaitu dalam Roma 9 ayat 23 juga. Ya, jadi ini sesuatu yang unik bahwa Allah menyediakan sebelumnya, Allah mempersiapkan sebelumnya. Ya, Albert Barnes ini seorang teolog tahun 1798 sampai 1870 dia katakan begini. Ini melibatkan gagasan tentang penentuan sebelumnya atau pengaturan sebelumnya untuk mengamankan hasil tertentu. Jadi kita membayangkan bahwa ada tujuan tertentu Tuhan untuk kita, sehingga apa? Dia mengkondisikan semuanya supaya apa? Kita diarahkan sampai pada tujuan itu.
Setiap kita anak Tuhan sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena kita ini adalah buatan Allah yang diproses dalam ciptaan baru, dalam ciptaan Kristus. Kemudian untuk apa? Satu tujuan, yaitu apa? Pekerjaan yang baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya untuk kita. Dan kita harus hidup di dalam seluruh proses itu dalam kehidupan kita. Kata hidup di dalamnya ini dikatakan dari kata peripateo. Ada dua, kata peri dan pateo. Peri ini berkeliling secara menyeluruh. Berkeliling secara menyeluruh. Jadi kalau ada bundaran gini, kita berkeliling secara utuh menyeluruh. Sedangkan pateo itu berjalan. Sehingga dikatakan bahwa secara tepat berjalan atau berkeliling, yaitu dalam satu rangkaian lengkap, full circle, lingkaran penuh. Artinya apa? Seluruh hidup saya yang saya jalani dari awal penciptaan itu buatan tangan Allah, ciptaan Kristus, akan sampai pada titiknya yang Tuhan tentukan bagi kita secara utuh, lengkap, lingkaran penuh. Ya, jadi dari sini kalau kita mau merenungkannya, saya berikan grafisnya seperti ini. Saudara, ini dibuat oleh Allah, ya. Tuhan rancangkan itu sebelumnya, ya. Kemudian dia masukkan itu dalam proses penebusan Kristus sehingga kita menjadi ciptaan baru. Ya, jadi dari sini buatan Allah, karena kita memang buatan Allah, dirancang Allah. Ya, sebelum ada segala sesuatu Tuhan sudah rancangkan kita. Kemudian dia proseskan karena kita jatuh dalam dosa, dia proseskan dalam penebusan oleh Kristus. Dan kita menjadi ciptaan yang baru. Dari situlah kita terus-menerus ya bertumbuh dalam iman sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai kita selesai melakukan semuanya dan Tuhan panggil balik kita. Nah, dalam seluruh proses ini ada sebuah proses melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Artinya apa? Allah sedang mendidik kita untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya dalam kehidupan kita. Dia tatain hidup kita sedemikian sehingga apa? Sehingga hidup kita itu berkenan kepadanya, melakukan apa yang dia inginkan kita lakukan. Sampai kita serupa dengan Kristus dan kita selesai. Ini sama seperti yang dialami oleh Bapak kekasih kita, Pak Marsaid. Dari sebelumnya dia dijadikan presbiter, dia mulai berproses jadi seorang diaken biasa. Kemudian dia bertambah lagi jabatannya dengan jadi bendahara, kemudian dia menjadi ketua 4 yang membidangi pembangunan ekonomi gereja, PEG, sampai dia menjadi penatua. Kemudian dia melakukan seluruh hidupnya dari 2002 sampai 2007 masih dengan saya melayani. Setelah itu dia dipersipkan untuk pekerjaan yang lain. Apa yang lain itu? Saudara terkasih, diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Itu yang terjadi dalam kehidupan Pak Marsaid. Pak Marsaid masuk dalam kelompok pelayanan kesaksian, Pelkes, ya. Dia melakukan tugas dan pelayanannya beberapa tahun itu dengan baik. Kalau kami tidak ada Pak Marsaid, mungkin tidak pernah punya pelayanan di LP Medaeng, Lembaga Pemasyarakatan Medaeng. Tetapi apa yang terjadi dengan pendekatan, dengan hebatnya pendekatannya, hebatnya dia berkomunikasi dengan mereka, akhirnya kami dapat pelayanan di Medaeng. Sehingga kita melihat ada Bapak Rudi Ponomban yang sudah bersama-sama dengan dia juga di sorga, juga sempat melayani. Kita melihat bagaimana orang-orang di Laplas itu yang begitu senang dengan pelayanan dari Pak Marsaid, ya. Kita juga melihat ini ada Bu Iren Sutiknyo bisa melayani di sana. Dan juga ada Pak Krishna Yuda yang melayani di sana.
Kemudian setiap kami selesai semua pelayanan, ada kata-kata sambutan dari beliau, dan beliau menyemangati setiap napi yang ada dengan baik dan memberikan sebuah impresa saling mengasihi satu dengan yang lainnya, karena kami mau melayani karena kasih itu. Kalau kita lihat lagi untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan, ada sampai Pak Priyo ya bisa melayani di sana. Kita bisa bersekutu dengan orang-orang di lapas. Ada Bu Maureen Mantiri. Kemudian ini kalau kita pergi bersama dengan tim ini, tim PKB ya, Persekutuan Kaum Bapak yang melayani di sana ya. Kemudian kalau melayani sendiri tanpa membawa teman-teman yang lain ini seperti Bu Maureen dan juga Bapak Timisela dan Stella ya, dengan Pak Marsaid. Ada juga teman-teman yang lain, misalnya Bapak Martin Kaunang ketika masih sehat melayani di sana. Ada Bapak Domingus Ferdinandus, bahkan dengan Ibu Rudianto. Semua bisa melayani di sana karena peran serta daripada Bapak Marsaid. Dia diciptakan oleh buatan tangan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk sebuah pekerjaan baik apa? Dia mengkomunikasikan kita untuk bisa melayani di LP Medaeng. Setelah COVID dan tidak bisa pelayanan di sana, sampai sekarang kami tidak punya pelayanan channel, karena setelah itu Pak Marsaid juga sudah berusaha tetapi belum mendapatkan hasil. Ya, tapi paling tidak kami pernah diajak untuk melayani di LP Medaeng. Ini semua yang dia lakukan. Saudara, kalau saya ingat saya pernah menjadi seorang guru sekolah minggu saja. Ya, mulai dari sekolah minggu di Kalam Kudus di Sorong, bahkan setelah itu sekolah minggu atau persekutuan taruna baik di Sinai, di Hosea maupun di Maranatha. Semua saya jalani dengan baik. Karena saya diciptakan untuk satu masa, untuk kondisi itu. Sekarang sudah tidak, tapi beberapa waktu yang lalu saya melayani untuk menjadi pengajar katekisasi selama belasan tahun di GPIB Maranatha. Karena diciptakan, dipersiapkan untuk pekerjaan lagi. Nanti ada pekerjaan lagi, ada pekerjaan lagi, ada pekerjaan lagi yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan disitulah tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mau menyerahkan hati kita untuk Tuhan, Dia akan bentuk kita, Dia persiapkan kita dalam suatu proses di mana kita semakin serupa melalui pekerjaan-pekerjaan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu ini adalah karena pekerjaan itu, karena ada Allah yang berperan di dalam kita. Kita hanya berpartisipasi, katakan, Tuhan, aku mau melayani Engkau, apapun yang Kau berikan. Maka kita akan melayani bersama Dia dan akan menimbulkan sesuatu pengalaman yang indah berjalan bersama dengan Tuhan. Saya bisa katakan selamat bagi Pak Marsaid sekarang bersama dengan Tuhan, juga dengan teman-teman kami yang lain yang sudah duluan. Tapi saya masih mengingat buah pelayanannya. Saya masih mengingat jejak-jejak ketika Tuhan mempersiapkan pekerjaan baik itu dalam diri Pak Marsaid. Bagi semua rekan-rekan, semua teman-teman yang dengar ini pun juga, selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk apa? Melayani Dia. Lakukan pelayanan itu dengan baik. Karena kalau Tuhan sudah panggil, selesai. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tinggal pengadilan Tuhan yang akan menentukan. Apakah kita akan mendapat mahkota atau kita tidak mendapatkan mahkota. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk mendorong kita untuk kalau kita di dalam persekutuan, lakukan persekutuan dengan Tuhan sebaik-baiknya, karena itu kesempatan kita melayani di situ, kesempatan kita melakukan yang terbaik menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.